Oke, assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya, host yang insya Allah akan menjadi kondang dan fenomenal minimal di Kecamatan Payakumbuh Utara. Kembali dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Sebelum kita kenalkan bintang tamu pada hari ini, kita saksikan dulu video berikut ini. Kegiatan pada pagi hari ini merupakan program Jumat Barokah, implementasi daripada program Bapak Kapolda, yaitu Pendekar Banten. Polisi yang empati, ngayomi, dan dekat dengan rakyat Banten. Inilah bentuk kepedulian kepolisian di masa pandemi kepada masyarakat yang terdampak, dan bentuk komunikasi kedekatan Polri, TNI, pemerintah daerah kepada masyarakat untuk mendengar, melihat keadaan masyarakat. Sekaligus kami membawa pesan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan membagikan masker, hand sanitizer. Saya harapkan kepada masyarakat untuk mendukung dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas bepergian keluar kota. Hanya ini upaya kita untuk mencegah saat ini. Insya Allah Indonesia bisa bangkit sehatnya. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan dari Polda Banten yang sudah berjalan dengan baik, maka saya juga selaku santri yang mendukung dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan harapan saya seperti apa yang saya sampaikan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menarik kepada kebaikan dan Polda Banten yang sudah berjalan dengan baik. Jadi semuanya pesan dari saya, mudah-mudahan dengan adanya berjalan apa yang dijalankan dari Polda Banten, dari Kapolda Banten dengan kegiatan ini, ya mudah-mudahan harapan itu dengan keikhlasan, yang penting ikhlas saja, dan insya Allah dengan keikhlasan itu nanti insya Allah bisa berjalan dengan baik. Oke, dan sana kita kenalkan bintang tamu pada hari ini. Katanya dari penari lintas. Kita kenalkan bintang tamu pertama, Abang Anton Menteng. Benar Bang ya? Ya. Kalau mau buka masker nggak apa-apa Bang. Oke. Satu lagi Bang Rinto Simabu. Ini sama ya, tergabung dalam Penari Lintas Community. Penari Lintas. Penari Lintas Community. Oh, Penari Lintas Community. Oke, kita tanya-tanya dulu nih kepada Bang Anton. Bang Anton ini sebagai apa di sana? Saya panggil Abang aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, nah sebagai di Penari Lintas Community ini Abang sebagai apa di sana? Alhamdulillah saya ditunjuk sebagai moderator di Penari Lintas Community. Moderator? Iya, moderator. Berarti ini pengurus juga ya? Iya, pengurus utama. Pengurus utama? Ya, istilahnya kalau di klub itu ketua umum. Oh, ketua umum? Iya, ketua ini umum. Ruang lingkupnya Nusantara. Wih, keren ya, Indonesia ya. Berarti ini baju ini memang khusus Nusantara ya. Khusus Nusantara. Nusantara, PDA Nusantara. Ada satu lagi gitu buat Masih saya ada. gitu. Oh, zaman gampang. Gampang. Ya, gampang ya. Berarti yang punya baju kayak gini harus tergabung dalam komunitas dulu ya. Tergabung resmi, harus resmi ya. Ada KTA ya, kartu tanda anggota ya. Oke, kita ke Bang Rinto. Nah, Bang Rinto ini beda lagi kostumnya ini. Biru agak lebih tua ya. Iya. Nah, Bang Rinto ini sebagai apa di sana? Jadi di sini saya sendiri sebagai pengurus wilayah, Om. Pengurus wilayah. Jadi saya Boy aja lah panggil. Boy. Ya, Om Boy. Ya. Jadi saya pengurus wilayah untuk di Payakumbuh. Di Payakumbuh. Jadi kalau kami di Penari Lintas itu memakai istilah Payakumbuh itu kota biru. Ya, kota biru ya. Kota rendang. Rendang. Tapi di komunitas tetap kota biru. Tetap kota biru ya. Kota biru. Lebih identik ke kota biru ya. Iya. Nah, lanjut ke Bang
Anton nih yang sebagai ketua umum di Nusantara ya, keren sekali ini. Kenapa ini abang bisa terpilih ini? Ini ada sogok-sogok menyogok atau gimana? Ini kan bisa. Enggak, jadi, kami bukan kayak di apalah politisi gitu kan. Oke. Lanjut. Jadi kami memang itu pemilihan resmi gitu. Pemilihan resmi. Iya, memang rekan-rekan Nusantara lah, ada waktu acara Munas di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Ya, Munas seluruh Nusantara itu. Iya. Jadi alhamdulillah perwakilan dari Payakumbuh saya dipilih gitu. Dipilih. Ya, ditunjuk untuk mewakili kepengurusan Nusantara di penari lintas ini. Oh gitu. Iya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa abang yang ditunjuk menjadi pengurusnya? Ini karena sepak terjang abang yang sudah lama membawa kendaraan atau gimana nih? Ada Ya, itu kriterianya nggak? Nggak tahu juga yang setahu saya gitu gini Bang. Dalam tahap pengembangan penari lintas saya udah tergabung gitu. Oh gitu. Masih dalam tahap pengembangan. Saya udah tergabung dan saya pun terpilih sebagai admin wilayah awalnya wilayah. ya. Oke. Jadi mungkin karena rekan-rekan mungkin lihat saya bisa untuk digabungkan jadi pengurus Nusantara. Iya. Ya itulah alhamdulillah rekan-rekan percaya dengan kepengurusan saya. Karena Dan aktif rekan-rekan ya. saya. Masalahnya kami dalam tim moderator tuh ada 9 orang. Oh 9 orang. Ya bukan saya sendiri, 9 orang. Satu wilayah atau banyak wilayah? Nusantara. Oh Nusantara. Iya, Oke. yang megangnya tuh pemimpinnya 9 orang. 9 orang. Moderator itu 9 orang gitu. Oke. Nah, ini kembali ke Bang Anton ini ya. Ya. Ini kan jadi pengurus. Ini maaf kata, ini dikasih ada honornya Nggak tiap ada, bulan. Bang. Nggak ada. Nah, ini kenapa abang mau ini kan capek-capek ngurus ini. Ya itu intinya namanya juga kita di penari lintas itu tujuan kita bersaudara gitu. Bersaudara, Ya, ya. saudara nggak mesti sedara gitu. Jadi intinya kita mungkin untuk adalah ke depannya yang akan lebih baik gitu kan. Bisanya nyalek nanti ya. Tujuannya kayak gitu. Bukan. Ya, bukan ada tujuan intimidasinya, nggak ada itu. Nggak ada, oke. Cuman tujuannya ya itulah rasa persaudaraan tadi juga ya. Oke. Digaji pun nggak kami di sana. Nggak digaji ada ya, pengurus ini. nggak ada. Cuman itu intinya kita kemanapun kita ada saudaranya. Ada saudara, Wilayah ya. manapun kita masuk ada saudara, sampai Sulawesi pun, Bali, Oke. Batam, Jakarta itu ada. Jadi itu. kita Ya. nggak terlalu mengkhawatirkan kalau pergi jauh. Iya, Oke. kita intinya kita kan tujuan utamanya pas kita ada trouble atau kecelakaan kita langsung dibantu rekan-rekan. Itu aja tujuannya. Itu aja tujuannya ya. Kenyamanan ini. Kenyamanan, penting, ya. Oke, ke Bang Rinto ya. Abang, ini di pengurus di wilayah ya. Ini udah lama Abang menjadi pengurus, Bang. Kalau untuk di wilayah, alhamdulillah udah jalan 2 tahun. Jalan Om Boy. 2 tahun Iya, ya. Jalan 2 tahun. Sama ya, nggak dikasih honor ya. Lumayan. Nggak ada, honor nggak ada. Nggak, kalau pemikiran masyarakat kan itu tetap di sana kan. Apapun yang kita urusin pasti ada honornya. Kalau ini enggak. Ini nggak ada. Kalau ini ya. malah rugi. Malah rugi ya. Saya yakin itu rugi. Oke, Rugi ke dari Bang segala. Rinto ini. Menurut Abang apa menariknya gabung di lintas ini, penari lintas community ini? Oke Om Boy. Jadi di penari lintas community ini menariknya kita di komunitas ini nggak mesti harus sama untuk bersama gitu loh Om Boy. Uci, ya. Jadi Oke. intinya kita di penari lintas community ini adalah suatu wadah yang mempersatukan gitu. Mempersatukan perbedaan. Perbedaan ya. Jadi kita di penari lintas community itu beda sama kayak kalau di klub kan kita di klub harus sama. Harus gitu. sama, ya, Contoh satu misalnya warna. harus punya unit yang sama atau hobi yang sama kayak gitu, Om Boy. Cuman di penari lintas ini kita dari kalangan manapun ada. Oh. Jadi untuk segi kendaraan atau moda transportasinya juga beda gitu. Jadi kita mulai dari roda 2 ada sampai roda 22 ada Om Boy. Oh, roda Kayak 22. trailer gitu kayak trailer. Trailer ya. Jadi mulai dari roda 2 sampai roda 22 ada. Oke, ini menarik ini ya. Ternyata nggak satu unit kendaraan ya, nggak Betul. satu ini Macam-macam ya. itu. Macam-macam kayak Bang Anton ini. Dulunya memang yang saya tahu ini dulu kan travel ini kan. Iya. Awal-awalnya travel. Nah, kenapa
Kemudian yang lain boleh gabung, ini kenapa bisa? Itu awalnya kan penari lintas ini namanya TMC. TMC, Travel ya? Travel Mania Community. Oke. Jadi berhubung berjalannya waktu, jadi banyaklah rekan-rekan yang dari mobil-mobil lain kayak supir truk, supir mobil sayur, ayam kan. Jadi mereka juga pengen tergabung gitu. Pengen tergabung. Iya. Jadi karena itulah dari 9 pemimpin ini punya inisiatif merubah. Yang merubah itu yang sebelum kami moderator sekarang gitu. Jadi ada dulu rekan-rekan yang pendirinya itu, mereka mengubah nama jadi PLC, Penari Lintas Community. Karena kita memang tujuannya menari-nari di lintasan kan itu. Memang penari gitu. Jadi dirubahlah sama rekan-rekan ini, dirubah namanya jadi dari TMC ke PLC. Jadi kalau di PLC kan kita udah membebaskan apapun jenis kendaraan kita, walaupun tidak ada kendaraan pun bisa bergabung dengan komunitas ini ya. Tapi ya dengan syarat siap rugi. Oh, siap rugi? Iya, siap rugi. Rugi tenaga, rugi dalam segi keuangan. Kita harus, ya intinya membantulah. Apabila tamu datang, kita menjamu. Jadi kita membayar jamuan itu harus kita sebagai tuan rumah gitu kan. Jadi intinya harus siap rugi gitu. Siap rugi ya? Siap rugi. Rugi waktu, tenaga, materi, ya kan? Yang penting, yang pasti materi yang pasti ya. Jadi dengan tujuan tadi kan itu juga dengan rasa persaudaraan gitu. Jadi ya kita tuh harus siap. Dalam segi ditelepon jam 2 malam, jam 4 subuh ditelepon rekan-rekan Mayday kan minta bantu. Ya kita harus siap dalam segi apapun gitu. Sudah kebayang penari lintas ya, hidupnya 25 jam. Iya, 25 jam satu hari. 25 jam satu hari. Oke, Bang Anton, ini menarik sekali ya. Ternyata nggak harus travel ya, walaupun awalnya travel ya. Nah, ini anggotanya sampai sekarang ini udah banyak sekali atau gimana ini, Bang? Alhamdulillah sekarang masih bertahan dengan 1.600. 1.630-an lah ya. 1.630-an. Dulu itu sempat sampai 14.000. Sampai 14.000 anggota ya. Nah, kenapa ini dikurangi atau dibersihkan? Oh, dibersihkan. Karena udah banyak terjadi masalah-masalah yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dia memakai stiker PLC, tanda kita di jalan, stiker PLC dia memakai, tapi dia merusak nama baik PLC. Kayak dia ugal-ugalan di jalan atau nabrak lari atau permasalahan yang lainnya. Sabotase penumpang. Jadi banyak yang nggak bertanggung jawab, makanya kami berinisiatif dari kepemimpinan untuk membersihkan lagi. Itu udah 2 lapis atau 3 lapis tuh pembersihannya. Jadi akhirnya sekarang tinggal 1.400-an lah. 1.400-an. Nah ini, Bang, syarat kalau seandainya saya ini ingin gabung ke penari lintas community itu ada syarat khusus nggak, atau ya bebas aja atau gimana ini? Ada syarat khusus nggak? Ya kalau itu Om Rinto tuh wilayah yang apa ini? Oke, Bang Rinto sebagai yang di wilayah ini ada syarat khusus nggak untuk gabung? Jadi gini Om Bay, kalau untuk syarat khususnya nggak ada. Cuman paling di sini kesediaannya aja. Jadi harus bersedia mengikuti segala aturan yang ada di PLC. Jadi kita kan ada ADRT-nya. Oh ada ya, jadi harus siap. Ya? Nggak, ADRT-nya kan itu istilahnya anggaran dasar dan rumah tangga. Iya, anggaran rumah tangga itu kan memang kalau di apa harus ada itu, harus di klub harus ada. Harus ada sebagai pondasi ya. Pondasi kuat. Masalahnya kan di PLC ini kan udah dilegalitasi. Udah legalitasnya udah ada. Jadi sebelum kami mengurus hak paten itu, kita diwajibkan ada dasarnya dulu, ada anggaran dasar dan rumah tangganya gitu. Jadi PLC memang diwajibkan ada ADRT-nya lagi. Ini menarik ya. Nah untuk Bang Rinto ini, untuk usia gimana ini? Usia bebas. Jadi di PLC ini, di penari lintas community ini kita bebas. Untuk status profesi juga bebas.
Jadi kita di sini bukan cuman driver, Om Boy. Jadi kita di sini juga ada selain driver ada lawyer, ada pengacara dari ABRI, ada dari kepolisian dari juga. Aparat ya. Betul. Jadi member kita ini ya macam-macam. Jadi intinya itu tadi. Jadi kita di sini nggak harus sama untuk bersama seperti itu. Oke, ini menarik sekali ya. Tagline-nya ya, nggak harus sama untuk bersama ya. Oke, saudara bersaudara tidak harus satu darah itu. Nggak harus satu darah ya. Tidak membedakan agama, profesi. Iya betul. Iya. Ini menarik sekali. Nah, ini pertanyaan agak sedikit supaya masyarakat tahu ini Bang Anton ini aslinya di mana ini? Saya aslinya di Kubu Gadang. Kubu Gadang berarti dekat ya. Iya, di Kubu Gadang sini. Berarti Payakumbuh asli. Iya, Payakumbuh asli. Orang tua perempuan saya di Simpang Batu Sangkar, Piladang ya. Piladang. Oke. Nah, kalau Bang Rinto juga asli Payakumbuh. Saya asli Payakumbuh. Asli Payakumbuh ya, berarti sama. Ini Bang Anton ini keren ya. Bisa mengurusi satu klub Nusantara ya. Padahal aslinya dari Payakumbuh ya. Biasanya ini mau kata ini Bang ya. Biasanya yang pengurus ini kalau biasanya ya dari pusat sana ya. Iya. Iya ada tuh 9 orang, ada dari pusat ada. Ada kan? Dari Payakumbuh, Pariaman, Padang, Batu Sangkar, Pekanbaru, Dumai, Damasraya, Jabodetabek. 9 orang ya. Oke. Bang Anton, menurut Abang ini apa sih menariknya klub Abang ini dibanding klub lain? Oke, kita nggak ngomongin klub lain lah, ngomongin bendera kita sendiri. Menurut Abang ini apa sih yang Abang tawarkan ke masyarakat sehingga menurut Abang ini menarik klub Abang sendiri? Iya, kalau intinya kalau untuk diceritakan itu mah cuma kalau mau taunya gabung lah gitu. Gabung lah ke penari lintas, akan tahu dengan sendirinya. Kalau kita ngomong-ngomong begini begitu itu ntar kalau nggak ketemu ya malu lah sama orang gitu ya. Mending gabung, yuk ikut. Nah ini kan gini duduk bareng gua itu. Seandainya nggak gabung kan bisa saja saya ikut ngumpul. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, Bang Rinto, ini kalau di wilayah ini biasa kumpul di mana ini? Kalau kami punya base camp kami di Jalan Bypass, Om Boy. Di Jalan Bypass dekat SPBE. SPBE ya? Iya, yang arah ke Ngalau Indah. Lewat dari Ngalau Indah ya? Betul. Nah di sana ngumpul. Terus yang dibicarakan itu apa saja? Sampai ke politik juga atau gimana? Ada, kami nggak ikut politik. Nggak ikut politik praktis ya? Kami nggak ikut politik. Jadi kalau untuk tujuan cuma saudara doang, saudara. Jadi kalau untuk rutin kita, jadi agenda rutinnya kita kan namanya kopdar. Jadi biasanya kopdar wajib kita itu ada sebulan sekali, Om Boy. Sebulan sekali ya. Iya. Nah dalam kopdar itu apa saja yang dibahas atau diungkapkan? Tapi jangan dijawab dulu, kita break. Tangkelek melewat. Oke, dan sana orang awak kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review, dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama, pengurus penari lintas community, abang-abang yang ganteng-ganteng ini, tapi masih gantengan saya lah, mertua saya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang belum sempat Bang Rinto jawab tadi ya. Di kopdar itu apa saja yang dibahas? Politik, perempuan, apa? Atau yang mana ini yang dibahas? Oke, kalau secara kegiatan kita untuk agenda di kopdar, Om Boy, itu biasanya ada 3 poin. 3 poin? Yang pertama paling evaluasi dari kepengurusan. Oh, dievaluasi juga dievaluasi kepengurusan, kinerja kepengurusan. Kemudian ada evaluasi keanggotaan. Jadi keaktifan member atau anggota tadi juga kita koreksi gitu kan. Bisa ada yang kurang aktif atau jarang muncul gitu, seperti itu Om Boy. Kemudian yang ketiga paling untuk kegiatan atau giat kita, seperti misalkan aksi sosial seperti itu Om Boy. Ya, oke, ini menarik sekali ya. Tapi ini kan kopdarnya masyarakat lain kan banyak yang nggak tahu ini. Betul. Ini nanti kalau kopdar bolehlah diundang di TV ya. Jurnalisnya untuk meliput ya. Supaya masyarakat tahu bahwa penari lintas ini nggak sekedar
menari-nari saja ya. Soalnya ini kayak Bang Anton nih yang sudah lama nih ya, juga pendiri ini. Bang, ini kan penari lintas, bawa kendaraan identik, maaf dan dalam tanda kutip ini dengan kerjaan yang bermasalah ini ya. Namanya sopir kata orang kan, istrinya banyak. Itu kan banyak kan pemikiran itu masyarakat kan cerita ya, kisah. Cerita-cerita dari dulu kan kayak gitu ya. Nah, dari penampilan lah yang barbar, sangar. Nah, ini Bang Rinto tadi bilang ada kegiatan sosial. Oke, kayak Bang Anton, ini kegiatan sosial dari penari lintas community apa saja ini? Banyak. Ya, dari segi-segi bencana gitu. Bencana. Ya. Turun kita ke lapangan. Turun ke lapangan. Kita minta sumbangan di jalan atau kepada seluruh member atau setiap base camp mengumpulkan dana kalau dipatok anggaran 200 atau 300 ribu lah. Itu yang siap per base rugi camp, tadi ya, yang siap rugi tadi di sana. Siap rugi tadi. Jadi intinya dikenakan lah dalam satu orang member menyumbang lah 5.000 atau 10.000 dengan sekian ribu anggota kita bisa mengumpulkan dana sekian juta lah gitu. Sekian juta. Ya, jadi yang itu nanti kita gabungkan sama yang kita minta di jalan. Jadi, donasi ya, mengumpulkan donasi di jalan. Akhirnya kita turun langsung ke lapangan membagikan kepada warga yang berdampak bencana gitu. Seperti yang video yang kita lihat tadi ya. Seperti video-video itu ya. Jadi dan ada pun wilayah yang mengadakan ke panti-panti asuhan, ke fakir-fakir miskin langsung gitu kan. Jadi alhamdulillah lah dengan tujuan yang baik akan menghasilkan yang baik gitu. Nah, gitu kan? Iya. Tujuan yang baik akan menghasilkan, yang baik. Ini nggak menjadi masalah nih, Bang. Misalnya dari keluarga, ini setoran kurang ngumpul-ngumpul. Ada juga. Itu makanya kita siap rugi gitu. Ya? Ada masalah-masalah sama istri pun, sama anak-anak pun protes dengan waktu yang kita terlalu banyak waktu di lapangan, di komunitas. Ada tuh. Cuman itu tergantung kita aja menerangkan sama keluarga ya kan. Menjelaskan gimana tujuan kita itu apa, dan ini bukan, kalau tujuan itu walaupun sedikit tapi itu mungkin akan berguna untuk di dunia yang kedepannya. Iya, sedikit bagi kita mungkin saja besar, sangat besar manfaatnya bagi kita nggak tahu lah apanya tahu. Itu yang tahu Tuhan lah itu entarnya apanya ya. Tujuan kita baik ya kan. Relawan itu. Relawan ya. Bang Rinto ini ya, di Kota Payakumbuh ini berapa keanggotaan penari lintas ini, Bang? Untuk di Payakumbuh atau Kota Biru sendiri itu kurang lebih 80 anggota, 80 member ya, 80-an. Pastinya 83 member ya. 83 member itu setelah dibersihkan. Dibersihkan juga dibersihkan, ya. Soalnya ada yang slow respon atau nggak bisa mengikuti kegiatan atau aturan di PLC ya, untuk sementara waktu divakumkan dulu. Dulu ya. Nggak menjadi permasalahan. Iya, supaya nggak jadi ada juga yang bermasalah, ada juga gitu. Iya. Masyarakat juga paham ini kalau penari lintas ini yang bawa kendaraan ini sering bermasalah. Tapi kan masyarakat juga tahu ternyata dari video kita tadi dan dari pengakuan abang-abang tadi banyak kegiatan sosial yang telah dilakukan Bang ya. Jadi jangan lihat isi dari sampulnya. Oke, ke Bang Anton ini. Sudah berapa lama ini Bang menjadi pengurus atau tergabung dalam penari lintas? Berapa tahun ini? Kalau tergabung mah dari awal-awal penari lintas udah tergabung Om. Sejak tahun 2015. Wah, berarti sudah 6 tahun ya? 6 tahun. Alhamdulillah. 6 tahun. Nah, ini kendalanya di jalan atau di lapangan ada nggak Bang? Ada. Banyak ya? Banyak aksi protes ini itu dari masyarakat pun banyak. Cuman kami berusaha untuk positif di jalanan. Kalau menurut penilaian hater tuh mah nggak kami pikirin tuh ya. Hater mah kayak gitu, maunya kita hancur itu. Ini menarik ini. Contohnya apa sih ya? Kalau Abang boleh jujur nih, boleh Abang ngasih tahu nih apa sih yang sering diprotes masyarakat? Ya kayak ugal-ugalan di jalan lah gitu ya. Itu kan ada juga sebagian mungkin
bagi-bagi anak-anak baru lah di jalanan. Itu dia pasti ugal-ugalan. Darahnya masih panas ya. Lagian dia ngerasa dia punya keluarga banyak, di setiap wilayah dia punya keluarga. Dia berharap itu ugal-ugalan dia itu nanti pas bermasalah di jalan dia punya saudara gitu. Punya backing ya? Cuma punya dekingan. Dia nganggap itu cuma anak-anak baru. Yang baru-baru. Kalau yang udah lama itu dia akan berpikir sendirinya gitu. Ini kayak supporter bola ya. Kalau rame ini gini. Pas sendiri-sendiri satu dua orang. Dia minta maaf ya. Kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu ya. Kerasnya pas sudah rame. Itu intinya masih punya nyali patungan lah gitu. Nyalinya patungan doang kan. Ini jujur sekali dia, nyali patungan. Itu biasa, itu biasa. Darah muda lah namanya. Darah muda ya. Kalau yang tua udah mikir tuh. Udah mikir ya, apalagi yang sudah punya anak dan cucu ya. Nah ini. Oke, ke Bang Rinto ini ya. Di Payakumbuh ini, usianya yang udah paling, maaf ini nggak muda lagi, ini udah usia berapa nih Bang yang masih tergabung? Yang masih tergabung di kita udah ada yang di atas 70, malahan ada yang hampir 80 tahun ada. Udah masih ada ya? Ada. Itu masih kuat gitu gabung atau bawa kendaraan atau gimana itu? Alhamdulillah kalau untuk yang masih umur 70-an itu masih kuat alhamdulillah. Masih kuat ya? Masih aktif tuh. Masih aktif ya? Oke, ke Bang Anton ini sebagai pengurus pusat lah istilahnya, pengurus Nusantara ya. Ketika berkumpul ini atau menentukan sikap lah. Ini banyak kendala nggak Bang? Ini kan rame ini. Lagian kalau penari lintas, orang-orang bawa kendaraan pasti tingkat stresnya lebih tinggi. Iyalah. Ya, ini banyak kendala nggak Bang ketika menentukan sikap? Ya tergantung kita juga kan. Tergantung kita. Ya gimana kita menyikapi teman-teman, begitupun teman-teman gimana menyikapi kita. Pernah berantem nggak Bang sesama anggota? berantem apa fisik, belum fisik nggak ada. Cuman kalau apa mulut itu ada tuh. Ada juga ribut-ribut kan, sampai pun bermasalah nanya selera lah masing-masing ya kan? Itu makanya di media kan. Iya, kalau secara langsungnya nggak ada. Nggak ada. Oke, ke Bang Anton ini saya tertarik sekali Bang Anton yang bisa mengurusin Nusantara ya. Abang, nih maaf nih saya tanya, profesi Abang sebenarnya ini travel atau gimana? Iya, saya bawa travel. Bawa travel jurusan Payakumbuh Pekanbaru. Payakumbuh Pekanbaru ya. Nah, kemarin-kemarin kan kita masih dalam suasana Covid ya. Iya. Ini gimana ini Bang dalam masalah setoran keuangan ini kan banyak break ya? Iya, anjlok sekali. Anjlok habis. Iya. Nah, teman-teman yang lain gimana nih? Apa semua putus asa udah bubarin aja lah ini kayaknya nggak mungkin lagi ini atau? Iya, kalau itu mungkin kalau itu nggak ada, kalau untuk bubar tuh nggak ada, cuman memang situasinya kayak memang dingin dulu untuk sementara waktu ya. Oh gitu. Ya seiring berjalannya waktu aja lah dulu. Seiring berjalannya waktu. Nah kayak Abang Rinto nih, Abang profesinya apa Bang? Kalau saya referensir Om. Referensir, saya truk. Oh truk. Jadi ya distribusi pupuk. Oh distribusi pupuk ya. Tapi gabung ke penari lintas dulu apa sih niat sebenarnya Bang? Kalau niat sebenarnya di awal itu tertariknya di penari lintas ya itu tadi di sini kita berbeda-beda tapi bisa satu dalam wadah penari PLC ini Om Boy. Kita bisa saling share lah diskusi ya. Jadi kita beda profesi juga bisa gabung gitu Om Boy. Oke. Nah kayak Bang Anton lagi ini. Saya juga pernah dengar ada kegiatan sosial di Banten. Ya, Banten. Yang diikuti Kapolda ya? Kapolda Banten. Nah, itu kegiatan semacam apa itu, Bang? Itu seperti kayak hari Jumat itu dinamakan dari gabungan Polda Banten itu sama penari lintas itu Jumat Barokah. Jumat Barokah. Iya, setiap Jumat, setiap minggunya hari Jumat itu memang Kapolda Banten turun secara langsung Kapolda Banten dengan rekan-rekan penari lintas langsung turun ke lapangan. Abang ada di sana membagi-bagikan. Belum sempat ya. Belum sempat ya. Cuman ada perwakilan dari tim moderator Om Tio. Om Tio. Ya, Om Tio itu berstatus pengacara. Oh, pengacara. Nah, pengacara ya? di Jakarta Pusat.
Jadi dia yang mewakilkan setiap Jumatnya turun ke lapangan untuk membagi-bagikan apa dan ada juga yang bagian-bagian musibah-musibah lah gitu. Oh gitu. Om Tio ini aslinya Lubuk Basung. Oh masih Sumatera Barat. Ya masih Sumatera Barat. Ya. Kebetulan beliau ini berdomisili di Jakarta. Domisili Jakarta, dia pengacara di Jakarta gitu. Oke. Berarti yang tergabung ini enggak seperti kata abang-abang tadi kan enggak semuanya supir, enggak semuanya yang punya kendaraan, tapi juga ada aparat. Ada. Siapa yang tergabung kita tidak tembang pilih gitu. Siapapun yang mau tergabung mencari saudara, boleh tergabung. Asal siap rugi. Nah, siap rugi. Asal siap rugi ya. Emang iya. Awal-awalnya apalagi kita ditunjuk sebagai pemimpin itu memang harus siap rugi gitu. Oke. Ya. Kemarin saya melihat ini ACT bukan penari lintas juga gabung di ACT. Iya. Untuk mengumpulkan donasi ya. Donasi untuk apa tuh Sulawesi. Sulawesi ya. Sulawesi Mamuju. Mamuju ya. Nah ini abang kenapa ini mau saja atau percaya kepada ACT apa sih? Ya kalau itu kan secara logikanya kita kan kerjasama juga. Kerjasama ya. Iya jadi memang ACT itu kan memang turun ke lapangan gitu. Turun ya. Ya kebanyakan dia turun ke lapangan secara langsung gitu. Oke ini sudah mendunia. Nah intinya kita ya udahlah. Daripada nggak apa, ya udah kita pakai ACT, gabung sama ACT. Oke. Oke, Bang Rinto lagi ya yang di pengurus wilayah ini apa sih yang sudah dilakukan penari lintas di Kota Payakumbuh ini, Kota Biru, Bang? Ya, dalam aksi sosial lah atau yang lainnya. Kalau untuk di Payakumbuh sendiri kita udah ada giat sosial yaitu membantu ada galodo di Tanah Datar di Lintau dulu. Sama kemudian banjir bandang di Maninjau, banjir di Solok, ya macam-macam Om Boy juga kita udah menyantuni panti asuhan di Taram. Di Taram ya? Ya. Oh maaf bukan panti asuhan, di situ ada pondok pesantren. Oh pondok pesantren. Pesantren tuh. Ini tanggapan masyarakat gimana Bang? Alhamdulillah respon kalau untuk masyarakat. Untuk tanggapan masyarakat, support masyarakat, tiap kali kami turun ke jalan itu alhamdulillah supportnya bagus. Malahan kita juga pernah menggalang dana itu masuk ke pasar-pasar Om Boy. Oh ke pasar-pasar? Iya, lumayan alhamdulillah bagus responnya ya. Tanggapan masyarakat. Oke, ini ke Bang Anton lagi ya. Ini jangka panjang untuk penari lintas ini kayak gimana nih Bang? Atau cukuplah sampai segini atau tetap dengan agenda-agenda rutin yang lain? Insya Allah ditingkatkan. Ya, selagi bisa ditingkatkan gitu. Selagi bisa ditingkatkan ya. Nah, di abang kan yang di Nusantara ya? Ya Nusantara. Sampai sejauh mana sih abang ikut kegiatan sosial? Udah semuanya lah bukan? Sudah semuanya. Ke Pulau Jawa juga udah ikut? Udah pernah juga ke Pulau Jawa. Cuman kalau untuk keluar dari masih belum jauh gitu. Keluar dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jadi intinya mungkin kedepannya mungkin udah berapa kali diundang sama rekan-rekan yang di Jabodetabek, cuman belum punya waktu aja gitu. Belum punya waktu atau belum punya ongkos ini? Waktu. Kalau ongkos mah bisa diusahain, kita udah siap rugi. Kita bukan cari keuntungan dengan saudara gitu. Oke, ini menarik sekali. Harus siap rugi gitu. Oke. Tapi saya asik ngobrol, tapi gimana break kita dulu ya. Kita break sejenak. Oke, kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review, dan masih dengan bintang tamu yang sama, abang-abang dari Penari Lintas Community. Tapi sebelum kita lanjutkan segmen terakhir ini, jangan lupa follow Instagram Denai TV, subscribe YouTube Denai TV, dan mari kita berteman di Facebook Denai Channel. Oke, lanjut kita bincang-bincang dengan dua abang-abang ini yang dari Penari Lintas. Nah, ke Bang Anton ini ya. Yep. Ini udah lama tergabung dan banyak kegiatan sosialnya. Ini dikasih dukungan nggak Bang oleh banyak pihak?
Ada juga, cuman kita yang minta gitu. Minta, enggak, kan ada juga saya lihat di videonya ada dari Kapolda ngasih dukungan, dari aparat, dari TNI. Ya itu dari alhamdulillah kami dari TNI dan Polri ikut mensupport kegiatan-kegiatan kami di penari lintas community. Oke, apa sih menariknya bagi mereka ini sehingga mereka mensupport kegiatan penari lintas ini Bang? Karena banyak kegiatan sosial atau memang ada proposal yang diajukan? Kegiatan sosial, karena banyak kegiatan sosial dan bapak-bapak dari TNI dan Polri siap membantu dan mendukung kami sepenuhnya, dan kami pun bersinergi untuk berbuat kebaikan gitu. Berbuat kebaikan. Ya. Oke, ke Bang Rinto ini. Di Kota Payakumbuh kan sudah banyak yang dilakukan. Untuk kedepannya apa lagi ini Bang? Ini kan masih dalam suasana pandemi ini. Ya. Udah atau mentok atau masih ada yang akan dilanjutkan kegiatan-kegiatannya? Insya Allah masih ada Om Boy. Masih ada? Ya, cuman karena sekarang kan karena masa pandemi, jadi kita memang untuk kegiatan memang dibatasi dulu. Om dibatasi Boy. Dulu ya. Betul. Tapi program tetap ada ya. Tetap ada. Kalender kalender programnya ya. Tetap. Oke, Bang Anton ini ya sampai menjadi pengurus di Nusantara ini ya. Nah, yang dari Pulau Jawa atau Kalimantan Sulawesi, penari lintas sudah pernah nggak Bang datang ke sini? Sudah. Itu dalam acara kopi darat atau kegiatan amal atau gimana? Acara kopi darat, Munas ya? Anif pun ada gitu. Oh, ulang tahunnya ya? Iya, ulang tahun penari lintas. Alhamdulillah datang dari segala penjuru. Siap rugi ya? Sejauh itu datang udah kebayang berapa bensin, uang makan di jalan ya. Oke Bang, untuk menjadi pengurus ini sekali setahun atau gimana nih ceritanya? Masa jabatannya? Masa jabatannya waktu musyawarah di Munas itu kalau untuk moderator 1 kali 5 tahun. 1 kali 5 tahun. Kalau untuk masa jabatan admin 1 kali 2 tahun. 1 kali 2 tahun ya. Dalam kepengurusan itu ada bendahara, sekretaris segala macam ada nggak Bang? Kalau untuk apanya ada. Ada ya? Ada. Apalagi untuk kegiatan-kegiatan ya. Ada itu. Pasti ada ya. Pernah bermasalah nggak Bang? Ini maaf nih ya. Dalam masalah keuangan. Kalau dalam masalah keuangan, alhamdulillah belum ada. Belum ada ya. Misalnya ada yang bawa kabur uang gitu. Itu mungkin ada sebagian mungkin ada juga ya. Mungkin pakai dulu lah, akhirnya lupa ya ganti. Cuman awalnya kepake kan. Awalnya kepake, akhirnya kebiasaan. Akhirnya kebiasaan jadi. Emang enggak, kalau yang kayak gitu mah udah dimutasi gitu. Mutasi ya. Udah di bawah garis merah itu ya. Udah dicap jelek langsung. Cap jelek gitu ya. Nah, Bang, ke Bang Anton lagi ini ya, Bang Anton. Di pandemi ini kan udah 1 tahun lebih ini. Apa sih kegiatan yang sudah dilakukan? Cuman kegiatan-kegiatan kecil lah di lapangan ada itu. Cuman kegiatan besar belum ada izin. Ya? Kegiatan sosial tetap jalan ya? Jalan, insya Allah jalan. Insya Allah tetap jalan ya. Ini gimana prosedur dalam keuangan ini Bang? Ini maaf ini. Apakah ketika ada kegiatan saja kita mengumpulkan uang atau memang ada uang kasnya? Kalau wilayah mah punya uang kas masing-masing. Oh, punya uang kas masing-masing ya. Cuman pusat nggak ada ya? Pusat ada juga. Ada. Iya, ada juga pusat dari segi kayak pembikinan stiker, baju, topi, pokoknya seluruh atribut PLC lah. Jadi keuntungan atribut itu kan dijadikan uang kas Nusantara gitu. Uang kas Nusantara. Iya, untuk membantu kalau ada rekan-rekan misalnya ada musibah, ada yang meninggal, ada yang kecelakaan, itu memang nanti dikeluarkan uang kas, nanti dibantu dengan secara berdoncek ini Om. Oh gitu. Nah, kayak Bang Rinto ini ya. Bang, selama menjadi pengurus ini, pusat sering nggak minta subsidi? Ini kalau bisa saja kan Bang Anton bikin acara ini ya. Kami bikin acara besar ini, tolonglah subsidi dari wilayah ini ya. Ada gitu atau memang nggak pernah? Oke Om Boy, ada. Kalau kita memang atau inisiatif sendiri. Tiap tahunnya ada inisiatif sendiri. Jadi per wilayah itu ada. Misalkan kita mau acara anniversary nasional Nusantara seperti itu. Jadi kita
misalkan kita ada 50 wilayah atau 50 base camp, jadi kita biasanya misalkan per base campnya ada 500.000 seperti Dikenakan itu. 500.000. Itu dikirimnya ke panitia penyelenggara. Ke panitia penyelenggara yang di pusat, wilayah mana yang ditunjuk sebagai panitia acara itu, panpelnya gitu ya. itu. Nah, sampai pertanyaan saya begini. Untuk turun ke lapangan, itu semuanya wajib turun atau perwakilan aja? Misalnya ada longsor ini. Iya. Itu semua wajib turun atau perwakilan? Sukarela. Sukarela ya. Siapa yang mau ikut? Oh, siapa yang mau Ya, ikut ya? siapa yang bisa ikut. Tapi ini lebih gampang kayaknya Bang ya. Rata-rata kan punya kendaraan semua Iya, nih ya, punya mobil semua ya. Memang biasanya ada perwakilan dari setiap wilayah lah. Yang terdekat itu ada apanya itu. Oke. Ada perwakilannya. Pertanyaan saya ini agak sedikit mendalam. Tujuan sebenarnya apa sih dari dulu Bang sehingga membuat penari lintas ini membuat kegiatan sosial, amal? Apakah karena dulunya penari lintas ini identik dengan mau kata nih kotor, barbar? Itu tujuannya kan cuman itulah, tujuannya nggak ada sebenarnya, cuman hati nurani aja. Hati nurani Kita bakti sosial begini gitu, itulah yang saya bilang tadi, Tuhan jalan tahu Tuhan aja. Ya. Kalau kita ngumbar-ngumbarnya nggak, nanti dibilang nggak begini-begitu ya? Pencitraan lah. Kita nggak bakalan nyalek juga. Kita nggak ada nyalek-nyalek, nggak ada. Kita bukan orang politik ya. Atau bisa jadi ini sedikit pembersihan dari uang jalan ini apa Ya, itu? tujuannya itu. Soalnya nih maaf nih saya juga lama di jalan nih Bang ya, waktu di Bandung, Jakarta saya juga pernah jadi naik angkot segala macam. Uang di jalan ini kan banyak yang nggak halal ini ya. Ya dibersihkanlah ya dengan cara itu mungkin ya. Mungkin ya itulah. Intinya kita bertujuan hidup dari yang baik untuk yang lebih baik gitu. Oke. Ya. Bang Anton ini pernah nggak terjadi konslet atau permasalahan dengan klub lain? Ada. Banyak. Banyak. Iya. Masalahnya gini, penari lintas ini. Oh, panggilan penari lintas ini Om dan Tante ya? Iya, Om Tante. Perempuan berarti ya, ada kalau ya di sana? ada juga yang perempuan, intinya kalau member pun sama istri member pun panggil Tante gitu. Oh gitu, panggil Tante. Iya, sama istri member kan yang member aktif. Itu yang kita tuh manggil Tante aja supaya akrab aja gitu. Supaya akrab ya. Tua muda Tante ya. Tua muda Om. Oke, kita lanjut ke Bang Anton tadi ya. Konslet atau mungkin ada sedikit permasalahan di jalan dengan klub lain, ada ya? Ada. Kadang itu intinya yang apa juga lah Om. PLC ini kan yang paling awal. Iya. Komunitas besar yang berawal dari PLC ini kebanyakan yang udah berdiri sekarang nih kebanyakan dari PLC kebanyakan. Iya paham. Mungkin ada juga lah paling 75% mungkin adalah yang keluar. Nah, yang keluar dari PLC dia pengen punya inisiatif untuk membangun pula merek baru, banyak yang kayak gitu. Mungkin di PLC dia nggak dapat jatah pengurus ya. Nah, bikin bisa yang jadi baru, ya. akhirnya dia jadi pengurus ada yang ya. pengen jadi pengurus ya kan. Iya, itu sering memang terjadi betul ya. ya. Oposisi ya. Oposisi ya kan. Dia merasa dia udah sanggup tapi dia nggak dapat kursi di dia ya. Sama kayak kepemimpinan kayak gitu juga kayak di gedung DPR lah kayak gitu. Itulah emang udah lumrah itu. Udah lumrah ya. Udah lumrah, ya. Sebenarnya bukan nggak dapat, cuman kurang kepercayaan dari teman-teman yang lain ya. Berarti ada yang perlu dirubah dari kita, benar nggak Bang Yanto? Betul. Ya? Ya giliran di PLC dulu dia ditunjuk jadi pemimpin, dia nolak gitu. Ya. Sekarang dia pas keluar dari PLC dia pengen buka merek lah. Buka cabang. Pengen jadi ketua dia ya, buka cabang ya. Kebanyakan kayak gitu. Cuman kita nanggapinnya dengan baik aja. Selagi mereka tidak mengganggu ke kubu PLC, kita dukung. Kita dukung rekan-rekan. Kita tetap kita tetap silaturahmi tetap. Ya, kan bisa saja nanti kolaborasi ya, bikin kegiatan sosial ya. Ada nggak Bang? Nah ini PLC ada nggak kolaborasi selain dari TNI dan Polri, bikin kegiatan amal tapi kerjasama dengan klub lain? Ada juga. Ada juga. Ada, tapi nggak terjadi permasalahan kan? Enggak. Ya kayak di Payakumbuh ini kan ada juga persatuan FROM ini. Persatuan? FROM itu? Forum Auto Ranah Minang. Oh, Auto ya? Iya, jadi FROM itu bertujuan menyatukan
setiap komunitas gitu. Betul. Komunitas dan klub. Oh gitu. Iya. Jadi mereka itu memang udah bersatu di sana gitu. Oh, ada wadah besarnya. Ada wadah besarnya ya, itu di kepemimpinan itu yang punya anak PLC juga. Oh, anak PLC. Member PLC aktif itu yang punya gitu. Oke. Jadi dia tujuannya beda dengan PLC, kita dukung gitu. Oke, ke Bang Yanto sekarang. Ya. Bang Rinto. Ya. Ini selama membawa kendaraan ini pernah terjadi permasalahan nggak di lapangan, Bang? Baik dengan klub lain atau dengan sesama klub? Kalau untuk pengalaman pribadi sih belum ada, Om Boy. Belum ya? Belum ada. Soalnya yang saya tahu di jalan itu keras ya. Iya, keras. Belum ada. Belum ya? Iya. Oke, ini terakhir ini, Bang. Bang punya harapan nggak atau pesan-pesan nggak kepada masyarakat? Apa sih itu? PLC apa sih yang sudah Abang berikan dan teman-teman berikan kepada masyarakat? Silakan, Bang, untuk masyarakat. Ya, kalau menurut saya gitu aja, Bang. Lihat dengan sendiri, silakan, lihat dengan sendiri, nilai dengan sendiri. Oke. Kalau dengar dari orang lain itu banyak yang nggak baiknya gitu. Pasti banyak yang nggak baiknya. Kalau nggak percaya, yuk duduk sebelah saya, kita cerita bareng langsung gitu. Oke, duduk sebelah saya ya, jangan di depan saya. Kita ngopi bareng ya. Ya, kita ngopi bareng, kita cerita to the point aja, nggak usah nanya sama yang lain. Kalau nanya sama orang, ini kebanyakan orang menyampaikan itu banyak yang nggak baiknya gitu. Iya ya. Nah, jadi intinya ya kayak gitulah, Bang. Duduk sebelah saya, kita ngopi bareng, kita cerita. Saya keren nih, duduk di sebelah ya. Ya. Artinya kita bersaudara. Kita kalau saudara duduk di ya. depan berarti dia pemimpin. Iya, kalau ada Duduk di masalah belakang, kita dia bawahan. duduk di sebelah ya. Kalau di depan dia ketua kita dong. Ketua kita. Ya, kalau di belakang anggota gitu. Oke. Kalau duduk di sebelah kita saudara gitu. Kita saudara, ya. Saudara nggak mesti sedara gitu. Penari lintas dalam berkegiatan amal tetap ada ciri khasnya, masih keras. Keras. Lama hidup di jalan. Oke. Iya. Ini kepada pesan Abang ke sesama pengurus dan sesama anggota klub, Bang. Ada nggak pesan Abang? Ya, jangan hitung-hitungan lah. Ada nggak? Curah aja. Curah aja. Kita kan udah dibilang dari tadi. Kita harus siap rugi. Siap rugi ya? Ya, kalau nyari untung jangan sama saudara gitu. Oke. Kalau nyari untung ngapain sama saudara? Nyari untung, cari keuntungan di tempat lain aja itu. Oke, ke Bang Rinto. Ada pesan nggak, Bang, kepada anggota yang 83 orang di Kota Payakumbuh ini? Ya, kalau untuk di Kota Payakumbuh sendiri, ya semoga kedepannya makin solid. Ya, untuk kegiatannya makin lebih baik lagi, ya makin giat lagi untuk aksi-aksi sosialnya, Om Boy, ya seperti itu. Dan untuk membernya yang 83 orang ini, semoga makin kuat, solid ya? Lagi ya, betul. Semangat, Tetap semangat. Dan Kota Biru hebat sekali ya. Dan hindari narkoba, setuju nggak? Jauhi narkoba. Jauhi narkoba ya. Jauhi narkoba. Deketin nggak usah ya. Jangan. Oke, makasih Bang Anton dan Bang Rinto sudah hadir di program Otaki. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan bolehlah kita undang lagi ya, nggak kapok ya. Siap. Sebenarnya masih ingin bincang-bincang tapi karena terbatasnya durasi. Iya. Ya gimana lagi ya, padahal ngobrol kita asik sekali ya. Dari 50 lebih bintang tamu ini yang paling asik ini. Besok kalau ada bintang tamu yang lain saya juga ngomong kayak gitu ya, penjilat sejati. Baju ini nanti tahun depan dikasih katanya kalau gabung. Oke, makasih Bang, makasih Bang Anton dan Bang Rinto. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sama. Terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang Abang lakukan, baik yang sudah dilakukan atau niat terdepannya jadi kenyataan ya. Siap. Dari obrolan kita tadi ada 1249 kesimpulan, tapi hanya satu yang saya ungkapkan dari bincang-bincang tadi, yaitu jangan lihat dan jangan dengar-dengar saja. Ayo duduk di samping mereka. Itu kan kata Bang Anton ya. Kalau dilihat atau dengar-dengar saja nggak bakalan jadi kenyataan. Itu omongan orang, belum tentu fakta, benar Bang ya. Mari duduk di samping mereka. Kapan langsung lihat langsung lihat ya. Langsung lihat apa yang mereka lakukan. Oke, cukup sekian Otaki kali ini karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan penari lintas agar kalian tahu sepak terjang mereka dan kegiatan sosial mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.